Oke para liners, berjumpa lagi bersama kita di channel Garis Lurus. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi-materi terkait dengan budidaya perikanan. Bagi rekan-rekan yang mengambil formasi berhubungan dengan budidaya perikanan, harap ditonton videonya sampai selesai agar bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Ya, jika nanti dalam video penjelasannya terlalu cepat, bisa rekan-rekan di pause dulu agar pemahamannya bisa lebih mudah. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke soal yang pertama. Let's go. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tubuh ikan berwarna pucat, nafsu makan menurun, kurus, gelisah, dan lamban merupakan gejala pada ikan terkena penyakit yang disebabkan oleh parasit Gyrodactylus, Trichodina, Dactylogyrus, Ichthyopteris multifilus. Ya, jadi jawabannya adalah Dactylogyrus. Next, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Berdasarkan pada pertimbangan ekologi sebenarnya, spesies yang paling baik untuk dibudidayakan adalah ikan karnivora, ikan herbivora, ikan omnivora, herbivore, microfiltering, phytophagus. Ya, jadi jawaban yang benar adalah herbivore, microfiltering, atau phytophagus. Next, ke soal berikutnya. Kita berada di posisi 18. Produk budidaya perikanan yang menjadi bahan baku bagi berbagai industri, baik industri pangan, kimia, kosmetik, tekstil, dan farmasi adalah rumput laut, Chlorella sp, alga, atau ikan nila. Ya, berdasarkan komoditas di Indonesia, untuk yang bahan baku berbagai industri pangan, kimia, kosmetik, tekstil, dan farmasi itu adalah rumput laut. Dan jenis rumput laut yang dibudidayakan di Indonesia ada bermacam-macam. Ada Ichthyophthora cottoni, ada Sargassum dan Gracilaria, dan lain-lain. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Dalam mengintroduksi spesies baru, perlu dipertimbangkan sumber air yang memadai, spesies yang diintroduksi cepat berkembang biak, spesies yang diintroduksi hendaknya sesuai dengan kebutuhan perikanan, sumber pakan yang optimal. Ya, jadi jawabannya adalah spesies yang diintroduksi hendaknya sesuai dengan kebutuhan perikanan. Oke, next ke soal nomor 5. Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk penyediaan pangan manusia. Namun demikian, terdapat beberapa tujuan lain dari budidaya perikanan ini yang bersifat bukan pangan. Daur ulang bahan organik, penyediaan bahan baku industri makanan, produksi umpan hidup untuk penangkapan ikan tuna, produksi ikan hias. Dari keempat pilihan ini, jawaban yang tepat adalah ya, produksi ikan hias, karena yang lainnya masih berhubungan dengan pangan ya. Oke, cukup jelas. Next, kalau gitu kita berada di posisi nomor 16. Lanjut ke soal nomor 6. Organisme perairan yang hidupnya melayang di dalam air yang arah pergerakannya ditentukan oleh lingkungannya, gerakannya mengikuti arus atau bergerak pasif, disebut bentos, peripiton, nekton, plankton, atau ikan. Ya, berdasarkan penjelasannya, yang paling tepat adalah plankton. Ya, untuk yang bentos itu berada di dasar atau demersal perairan, peripiton itu menempel di substrat, nekton itu seperti ikan ya, dia bebas aktif tanpa terpengaruh oleh arus, artinya dia berenang secara aktif. Nah, untuk yang plankton ini seperti fitoplankton dan zooplankton ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Melalui kegiatan budidaya perikanan, stok ikan di perairan dapat ditingkatkan dengan tidak ada jawaban benar, pertumbuhan, reproduksi, pemberian pakan.
Ya, jawaban yang tepat adalah reproduksi. Cukup jelas untuk soal nomor ini. Next, ke soal berikutnya, kita naik ke posisi nomor 11. Nomor 8, yang bukan merupakan tahapan domestikasi spesies liar adalah mengupayakan agar bisa berkembang biak dalam lingkungan aquaculture, mempertahankan agar bisa tetap hidup survive dalam lingkungan aquaculture, menjaga agar tetap tumbuh, meningkatkan produksi aquaculture. Ya, maka dari itu jawaban yang benar adalah meningkatkan produksi aquaculture. Next, ke soal berikutnya. Budidaya ikan air tawar bisa dilakukan di kawasan pegunungan dataran tinggi, saluran irigasi, danau vulkanik, rawa payau, atau sungai tenang. Ya, karena dia ada berada di kawasan pegunungan tinggi, maka jawaban yang tepat adalah danau vulkanik. Cukup jelas. Lanjut ke soal nomor 10. Ukuran bagian tubuh ikan yang diukur dari jarak antara ujung kepala ikan yang terdepan, biasanya ujung rahang ikan terdepan, dengan ujung sirip ekor ikan yang paling belakang disebut panjang kepangkal, cabang sirip ekor, panjang cagak, panjang total, panjang kepala, panjang bagian depan sirip punggung, panjang baku. Oke, jawaban yang tepat adalah panjang total. Next, kita sudah mengerjakan 10 soal pertama, dan kita bisa lanjut ke soal nomor 11. Kata ikan dalam budidaya perikanan memiliki pengertian yang luas, yaitu ikan yang hidup di air tawar, payau, dan laut. Semua biota akuatik yang mencakup ikan, udang, hewan bercangkang, echinodermata, dan alga, kelompok biota akuatik yang hidup di laut luas dan bisa dikultur dengan melalui serangkaian penelitian ilmiah yang luas dan mendalam, kelompok komoditas budidaya perikanan yang memiliki sirip fin dan sirip tersebut umumnya digunakan sebagai alat pergerakan. Ya, untuk jawaban soal nomor 11, pilihannya adalah kelompok biota akuatik yang hidup di laut luas dan bisa dikultur dengan melalui serangkaian penelitian ilmiah yang luas dan mendalam. Oke, next ke soal nomor 12. Uraian yang tepat di bawah ini untuk menjelaskan pentingnya meningkatkan produksi perikanan budidaya atau aquaculture adalah kebutuhan manusia akan makanan sehat dan konservasi sumber daya ikan di perairan, meminimalisir eksploitasi ikan di alam dan memperbanyak ikan secara alamiah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan penangkapan ikan, perkembangan teknologi. Oke, dari keempat pilihan yang tepat adalah meminimalisir eksploitasi ikan di alam dan memperbanyak ikan secara alami. Ini merupakan definisi juga dari praktek budidaya perikanan. Jawabannya adalah yang kedua. Next, lanjut ke soal nomor 13. Salah satu contoh komoditas budidaya perikanan dari golongan moluska adalah kerang mutiara, ikan mola, lobster, atau kepiting bakau. Ya, ini pertanyaannya cukup jelas. Pilihan adalah kerang mutiara, karena kerang mutiara ini salah satu dari golongan moluska yang bivalvia ya. Oke guys, kita berada di puncak klasemen. Nomor 14, materi organik partikular yang terdapat di lautan terdiri atas organisme berikut ini, kecuali phytoplankton, parazoa, protozoa, zooplankton, bakteri. Karena dia pertanyaan aja kecuali, maka jawabannya yang benar adalah parazoa. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Berikut ini contoh hewan yang tergolong echinodermata adalah udang dan kerang hijau, bulu babi dan udang, bintang laut dan teripang,
udang dan kepiting bakau, udang dan lobster. Pilihan yang tepat adalah bintang laut dan teripang. Udang dan kerang hijau, udang krustase. Kerang hijau itu adalah moluska, bulu babi, dan udang. Bulu babinya adalah echinodermata, tapi udangnya adalah krustase. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 16. Pada masa datang, budidaya perikanan diharapkan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan protein ikan bagi pangan manusia. Hal ini disebabkan budidaya perikanan bertujuan memproduksi pangan, produksi perikanan budidaya lebih murah, produksi perikanan tangkap sudah mandek level off, pertambahan populasi manusia 0,1 miliar per tahun. Ya, untuk jawaban yang tepat adalah produksi perikanan tangkap sudah mandek atau level off. Ini adalah upaya untuk keseimbangan dalam menjaga ketersediaan stok ikan di alam, ya. Next, menuju soal berikutnya nomor 17. Komoditas budidaya perikanan yang bisa dikultur di luar habitat alamiahnya adalah rumput laut Euchema cottoni, udang lobster, ikan Napoleon, atau ikan bandeng. Oke, untuk jawaban tepat adalah ikan bandeng. Karena ikan bandeng bersifat urihali. Ya, kita masih berada di peringkat pertama. Soal nomor 18. Untuk mengukur kandungan oksigen terlarut dalam air laut dapat menggunakan metode Winkler, Secchi-Diez, klorofil, karbon. Jadi jawabannya adalah Winkler. Lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan tingkat intensifikasi, kegiatan budidaya perairan terdiri dari budidaya di keramba, jaring apung, dan akuarium, budidaya air tenang dan kolam air deras, budidaya polikultur dan monokultur, budidaya ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Ya, jadi jawabannya tepat adalah budidaya ekstensif dan semi-intensif. Intensif. Lanjut ke soal nomor 20. Ikan salmon betina sekali bertelur akan memproduksi sekitar 10.000 butir telur, 6.000 butir telur, 5.000 butir telur, 8.000 butir telur, 1.000 butir telur. Ya, jadi jawabannya adalah 8.000 butir telur. Kita lanjut. Soal nomor 21. Pemeliharaan ikan dalam suatu kawasan perairan dan kawasan tersebut memiliki isolasi alamiah, sehingga ikan yang tebar bisa dipastikan tidak bisa berpindah ke tempat lain dan dapat ditangkap kembali, dikenal dengan istilah enclosure, ranching, recirculating, restocking. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah ranching. Masih bertahan di puncak klasemen, kepiting soka atau asoka adalah kepiting yang sedang berganti cangkang. Setiap 20 hari, kepiting melepaskan cangkang karena tidak sesuai dengan ukuran tubuh yang harus membesar. Di hari ke-19, cangkang lama terlepas dan cangkang baru belum mengeras. Saat itulah kepiting dipanen. Istilah untuk pergantian cangkang tersebut adalah hibernating, turning, changing, transitioning, molting. Jawaban yang tepat adalah molting. Lanjut ke soal nomor 23. Apabila seluruh siklus hidup biota air sudah dapat dipelihara di dalam sistem budidaya merupakan tingkat domestikasi.
domestikasi belum sempurna, belum terdomestikasi. Domestikasi dikatakan hampir sempurna, domestikasi sempurna. Ya, berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah domestikasi sempurna. Oke, untuk soal nomor 24, pengertian dari domestikasi spesies adalah menjadikan spesies liar wild species menjadi spesies aquaculture, menjadikan spesies aquaculture menjadi spesies liar wild species, menjadikan spesies liar wild species menjadi spesies jinak, atau menjadikan spesies baru dalam aquaculture. Jawabannya adalah menjadikan spesies liar wild species menjadi spesies aquaculture. Oke. Ya, soal nomor 25. Kepiting yang paling sedikit dipakai dalam budidaya kepiting soka karena tingkat kegagalan yang tinggi adalah kepiting yang berjenis kelamin jantan, banci kasar, hermaprodit, betina, atau banci halus. Ini adalah teknik metode sex reversal dalam budidaya kepiting. Jadi, dalam budidaya tersebut, komoditasnya dijadikan menjadi satu kelamin karena jantan lebih unggul kualitasnya, maka kepiting betina dirubah menjadi kepiting jantan. Untuk yang kegagalannya tingkat tinggi, itu adalah jenis kelamin yang betina. Cukup jelas ya. Next ke soal nomor 26. Tingkat pengembangan komersial budidaya perairan yang paling rendah terdiri dari pengolahan perikanan, target pasar dan strategi pemasaran, teknologi reproduksi, pemeliharaan benih dan pemberian pakan, laju pertumbuhan, teknik pemanenan dan penjualan hasil budidaya, modifikasi wadah budidaya, treatment air dan penanggulangan penyakit. Jawaban yang tepat adalah teknologi reproduksi, pemeliharaan benih dan pemberian pakan. Cukup jelas ya. Lanjut ke soal nomor 27. Berikut ini yang merupakan sumber daya perikanan adalah udara, angin, hewan, fasilitas listrik, dan manusia. Manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya. Ikan, air, manusia, fasilitas perikanan dan teknologi. Ikan, rumput laut, udang, dan kolam transparan. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah air, ikan, manusia, fasilitas perikanan, dan teknologi. Sudah cukup jelas. Nomor 28. Ikan adalah segala organisme yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Definisi ikan tersebut terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perikanan, atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ya, untuk definisi ikan itu dari kelima pilihan yang tepat itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan undang-undang ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Next, lanjut ke soal nomor 29. Nomor 29. Gejala adanya benang-benang halus menyerupai kapas yang menempel pada telur atau luka pada bagian eksternal tubuh ikan menunjukkan gejala penyakit yang disebabkan Saprolegnia, Argulus, Lernea, Dactylogyrus. Ya, jawaban yang tepat adalah Saprolegnia. Kita menuju ke soal yang terakhir. Udang windu yang siap panen adalah udang windu yang telah mencapai masa pemeliharaan selama 3-4 bulan, 5-6 bulan, 1 tahun, 1-2 bulan, atau 7-8 bulan.
Ya, jawaban yang tepat adalah 5-6 bulan. Oke guys, selesai dulu untuk video kita kali ini. 30 soal pertama di budidaya perikanan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini untuk klik like, subscribe, dan komen di komentar. Dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih.